Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar startup dan start down pompa amoniak dalam produksi urea. Pembelajaran kimia industri di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Dalam pembentukan urea, kita harus tahu teori dasar bagaimana mensintesa urea atau membuat urea. Ada dua proses dalam pembentukan urea ini, yaitu pembentukan karbonat kemudian dehidrasi karbamat. Yang pertama adalah pembentukan karbamat. Ada dua reaksi di sini, di mana gas amonia NH3 gas direaksikan dengan gas CO2 menghasilkan NH2 CH2 CO2 NH4 atau padatan karbamat. Reaksinya adalah eksotermis, mengeluarkan panas, ditandai dengan delta H min 39,6 kilokalori per mol. Yang kedua adalah NH3 cairan. Jadi cairan NH3 direaksikan dengan gas CO2 menghasilkan NH2CO2NH4 cairan atau cairan karbamat. Ini juga adalah reaksi eksoterm, artinya dia menghasilkan panas, ditandai dengan delta H atau entalpinya sebesar min 26,5 kilokalori per mol. Nah, di sini setelah karbamat dihasilkan, maka dibutuhkan dehidrasi. Jadi diuapkan. Dehidrasi karbamat dari NH2CO2NH4, karbamat itu sendiri dehidrasi, dilepaskan kadar airnya melalui evaporator, terbentuk NH2CONH2. NH2CONH2 itu adalah urea dan air. Reaksi ini adalah reaksi endotermis, ditandai dengan entalpi atau delta H sebesar 27,6 kilokalori per mol. Sehingga reaksi total dari kedua proses ini adalah NH3 liquid ditambah CO2 gas menghasilkan NH2CO2NH2 atau urea ditambah air. Nah, di dalam pembuatan urea itu ada pembentukan uret. Nah, urea yang sudah dihasilkan NH2CONH2 ternyata bisa menjadi biuret, yaitu NH2CONH2 plus NH3. Nah, pembentukan biuret ini dihindari dalam pabrik karena bisa merusak alat-alat industri lainnya. Ini adalah gambar pabrik urea di Petrokimia Gresik. Yang besar adalah Prilling Tower, di mana tempat untuk pembentukan urea. Proses recovery section dan proses kondensat treatment. Saya jelaskan satu persatu. Sintesis section ini adalah proses di mana reaksi itu terjadi, CO2 dan NH3 yang akan nanti menghasilkan urea. Nah, di sini dari tahap sintesa ini akan menghasilkan urea, amonium, karbamat, dan juga amoniak sendiri. Kemudian dipurifikasi. Pada purifikasi ini adalah dimurnikan agar urea yang terbentuk akan langsung ke konsentrasi section. Kita tahu dari sintesa section ini dihasilkan urea, amonium, karbamat, dan amoniak yang belum bereaksi.
Sehingga di dalam purifikasi section ini menghasilkan NH3. NH3, CO2 dan H2O yang ada di purifikasi akan dimasukkan ke recovery section. Dari recovery ini hasil NH3 itu akan diresikel lagi ke sintesis, dimasukkan ke sintesis. Jadi bagian-bagian amonia atau CO2 yang belum bereaksi itu dalam recovery section ini akan diolah lagi dan akan diteruskan ke sintesis section. Kemudian dari purifikasi kemudian masuk ke konsentrasi. Dalam konsentrasi ini urea akan lebih konsentrasinya dipekatkan. Setelah dihasilkan urea yang pekat sebesar 99,8%, maka dibentuk melalui proses Prilling section. Dalam konsentrasi section ini, urea yang konsentrasinya pekat itu menghasilkan kadar air yang tinggi. Kadar air itu akan dikeluarkan menuju proses kondensat treatment. Dari Prilling section ini maka akan dihasilkan urea, butiran-butiran urea. Nah, ini secara singkat proses pembuatan. Dalam pembuatan urea itu ada bagian utama yaitu pompa. Pompa terutama adalah pompa amonia. Kita tahu bahan untuk membuat urea adalah amonia, gas amonia. Gas amonia itu contohnya seperti halnya LPG itu mengandung gas amonia. Gas amonia ini untuk dialirkan ke alat-alat industri ya seperti ke evaporator atau ke reaktor, tempat reaksi itu dibutuhkan pompa, dialirkan suatu pompa. Air di rumah panjenengan dari sumur itu kan dipompa sehingga bisa untuk mandi. Begitu juga dengan di pabrik ya. Wah, itu juga digunakan 15 ya, menjadi 24 bar. Jadi ini amonia ya, gas amonia yang 15 bar akan dipompa ke FA105 atau amonia reservoir. Penampungan amonia di sini akan menjadi 24 bar. Persiapannya yaitu level tangki FA105 ini terlebih dahulu ureanya harus diisi 40% sampai 50%. Tidak boleh lebih. Kemudian aktifkan sealing diamine water di GA 103. Jadi sealing waternya ya agar pompa ini kerak-kerak yang ada di pompa ini bisa bersih ya. Sealing waternya harus dinyalakan. Kemudian nyalakan pompa oil. Pompa oil tujuannya agar tidak terjadi panas ya. Mesin dalam pompa itu akan lebih bekerja maksimal ya. Intinya adalah sebagai pelumas. Kemudian isi pompa ya GA ya, isi pompa GA 103 ya, dengan amonia liquid 105. Jadi GA 103 kemudian dinyalakan ya sehingga mengalir ke FA105, kemudian diisilah GA101.
Kalau saya gambar ya seperti ini. Nah, ini dialirkan ke GA101. Jadi itu tahap persiapan. Untuk GA103. Kemudian bagaimana untuk persiapan pompa 101 untuk sirkulasi panjang? Diaktifkan sealing diamond water pompa GA101. Kemudian nyalakan pompa olinya GA101. Ya, isi pompa GA101 tadi dari FA105. Kemudian aktifkan sealing ini turbinnya. Ini turbinnya. Ya. Aktifkan sealing diamond ya, kemudian pompa oilnya, kemudian isi pompa GA101 dengan amoniak liquid dari FA105 dan aktifkan turbin dengan cara aktifkan sealing steam. Kemudian aktifkan vakum turbin GA dengan cara mengaktifkan ejector. Bagaimana men-start turbin? Start turbin adalah dengan memasukkan steam ya. Ini dimasukkan steam. Steam itu adalah uap panas ke turbin untuk memutar turbin. Jadi di sini di petrokimia Gresik tidak menggunakan listrik tapi menggunakan gas panas, uap air untuk menggerakkan turbin. Kemudian pertahankan turbin pada speed rendah, naikkan turbin pada speed sedang, kemudian naikkan turbin sampai pada MGS atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian matikan pompa oli. Nah, setelah turbin sudah berputar sesuai dengan kebutuhan, maka pompa olinya ditutup. Bagaimana cara meningkatkan ubah mode GA101 ke mode auto. Jadi nanti dari lapangan akan dirubah ke auto, nanti akan dikendalikan oleh DCS. DCS adalah melalui sistem komputer ya. Kemudian bagaimana untuk men-shutdown pompa? Turunkan speed. Jadi bagaimana men-shutdown pompa ya, pompa ini adalah dengan cara menurunkan speed sampai ke MGS, kemudian jalankan pompa oli, kemudian sirkulasikan amoniak kembali ke FA105. Jadi amoniak tidak ke sintesa tapi langsung ke FA105 di bak penampungan amoniak. Dan lepas kondisi vakum turbin pompa GA101 dan stop scaling steam pompa amoniak. Nah, ini ada instruksi kerja yang harus kita pahami di dalam pompa ya, masing-masing pompa. Nah, di sini adalah tempat sintesa, tempat reaksi. Ini adalah pompa GA101 yang tujuannya adalah untuk mengalirkan gas amoniak ke amoniak reservoir FA105. Kemudian dari FA105 ini maka akan dimasukkan ke GA101.
bagaimana cara parameter di dalam pompa? Parameternya itu tidak ada kebocoran, ya. Apakah pompa ini ada bocor gas amonia? Kalau gas amonia terjadi kebocoran, ini rawan terjadi kebakaran. Kemudian pressure dan ampere normal, tekanannya ya, harus normal. Kalau semakin tinggi bisa melepas keran-keran yang ada di dalam industri. Ini sangat berbahaya. Kemudian tidak ada kelainan suara. Kalau misalkan suaranya semakin tidak normal, ya, maka pompa harus segera diperbaiki. Dan temperatur motor, vibrasi, visual normal, suhu motornya, ya, apakah normal, ya. Kalau semakin panas, ya, bisa terjadi kebakaran. Level 105 stabil, ya, FA 105 stabil, artinya di dalam amonia reservoir atau bak penampungan amonia itu harus 40-50%, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian flow sirkulasi amonia, aliran sirkulasi pompa amoniaknya minimal 29 ton per jam. Kemudian flow amoniak masuk proses juga, ya, harus dikontrol alirannya. Bagaimana pengamanannya? Pengamanannya adalah flow sirkulasi pompa amoniak itu tidak boleh melebihi 29 ton per jam. Kalau melebihi dari itu, maka pompa amoniak otomatis akan langsung stop. Nah, ini adalah instruksi kerja. Instruksi kerja ini, ya, kita harus memahami, ya, agar di dalam pengoperasian pompa yang ada di industri, khususnya adalah pompa booster amoniak, ya, GA103, ini bisa bekerja dengan baik. Ya. Start sirkulasi pendek, yaitu level tangki amonia FA105 itu sekitar 40% sampai 50%. Jadi tidak boleh lebih. Level oil, level minyaknya harus cukup, ya, untuk pelumas pompa. Kemudian valve drain suction itu harus ditutup. valve sirkulasi inlet FA105 dibuka. valve transfer amoniak ditutup, buka BF valve FA105 dan BF suction GA103, jadi dibuka, ya, dibuka open, ya, FA109. Kalau tidak dibuka, maka pompa tidak bisa mengalirkan ke amonia reservoir tentunya. Hubungi DCS, minta power ke bagian utility dan masukkan listrik GA103 AB, putar poros pompa dengan tangan, start GA105 AB dengan menekan pas bottom, buka perlahan BF sirkulasi sampai pompa normal dengan memperhatikan ampere. Nah, inilah sirkulasi panjang. Sirkulasi panjang ini adalah pompa GA101. Nah, ini adalah untuk sirkulasi panjang. Kalau tadi untuk sirkulasi pendek adalah pompa GA103. Kemudian start ke reaktor. Ya. Ini harus dipelajari, harus dipahami oleh setiap melakukan pekerjaan. Baik, terima kasih. Ini adalah bagaimana startup dan start down dalam pompa amonia. Terima kasih, nantikan video-video selanjutnya.